Kalau begitu, izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Halo, aku boleh ngomong sebentar? Nggak boleh Adel. Gak boleh, ambil mic-nya. Boleh. Nggak boleh. Waduh. Mic up. Menurut aku, perjalanan aku di sini sudah cukup. Izinin aku buat bikin cerita baru di tempat lain ya. Karena itu, aku, Adele, dari generasi ke-8 mengumumkan untuk segera lulus dari JKT48. Semuanya mohon dukungannya terus untuk JKT48 dan member-member yang lain. Untuk aku juga ya. Makasih. Nggak kerasa, Adele tiba-tiba ngomongin graduation. Banyak banget sebenarnya hal yang gue lakuin juga sama Adele. Tapi gue penasaran sih, kira-kira orang-orang juga udah pada siap belum ya buat nyambut hari baru tanpa Adele, JKT48 yang sekarang. Nama gue Raida Fautama, umur 21. Kenalin, nama gue TB, asli Cina, umur 21. Gue punya pertanyaan random. Kira-kira nih, kalau Adele nggak ada di JKT48, kira-kira bayangan soal hidup lu nih gimana? Kalau Adele nggak ada di JKT, Iya. mungkin nggak bakalan join fanbase. Soalnya, fanbase Adelion. iya fanbase. Oke. Soalnya kan yang bikin gue tertarik tuh waktu project Adele Expedition. Oke, kenapa tuh? Keren banget soalnya. Jadi lu tertarik buat, wih gue harus masuk nih fanbase ini. Iya. Cute. Kalau Adele nggak bergabung di JKT ya, mungkin hidup gue jalannya sesuai kodratnya, mungkin kurang aja sih, kayak nggak kenal cewek alay, jamet, dan jadi abang-abang ini. Karena kalau misalnya Adele nggak di JKT ya, menurut gue tuh Adele tuh kan jadi salah satu OSHI pertama yang di JKT gue. Jadi menurut gue tuh pas gue ngoshin dia tuh lumayan membawa kelancaran buat siapa ya, membawa kayak journey gue menyukai JKT itu kayak jadi lebih berwarna, jadi lebih asik gitu menurut gue ya. Soalnya kayak bener-bener pas ngikutin membernya asik, pas masuk fanbase juga asik kayak gitu. Kan ini Adele udah ngomongin grad ya. Kira-kira setelah dia officially grad, apa yang pengen lu sampein buat dia? Yang pengen gue sampein ke Adele tuh, semoga gak jompo lagi deh. Kayak buat Adele, semoga sukses. Itu udah mainstream banget, tapi kayak semoga sukses. Semoga selalu ingat perjuangan kamu di JKT48, selalu ingat juga perjuangan teman-teman kamu di JKT48. Juga ingat perjuangan fanbase kamu juga dari awal sampai kamu lulus nanti. Sama semoga selalu jaga nama baik, selalu jaga nama baik diri sendiri, orang lain, JKT48, dan semua orang di sekeliling kamu. Semua kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Sampai nanti. Semangat dan sukses terus, selamat menjalani kehidupan yang baru. Kira-kira lu sendiri udah siap gak sih kalau Adele udah officially lulus dari JKT48? Siap nggak siap harus siap sih. Siap gak siap? Full ini. Kan udah dijadwalin kan nih. Iya, udah keluar juga. Iya. Kalau hari kelulusan tuh siap nggak siap sih, soalnya kan bakalan terjadi juga kan. Jadi harus siap. Kalau salah siap itu siap nggak siap ya. Siap soalnya kayak semua member pasti intinya bakal lulus. Kalau nggak siap soalnya kayak gue ngerasanya Adele have so much potential di grup ini. Kayak dia bisa lebih jauh lagi, lebih keren, lebih mantap lagi. Tapi menurut gua kalau misalnya keputusan dia untuk grad itu emang udah harus saat itu juga, jadi menurut gua kayak
ya kita bisa ngehargain dan kita bakal selalu dukung apapun keputusan dia sampai hari kelulusan dia. Kan dari sekian lama perjalanan lu ada interaksi sama Adele, ada nggak kira-kira yang paling lu syukurin karena lu pernah bertemu Adele gitu? Yang paling gue syukurin Iya, tahu Adele atau kenal Adele tuh ketemu orang-orang di fanbase Adele yang ini sih. Kenapa? Ketemu orang-orang keren, ketemu orang-orang yang pintar, yang pikirannya out of the box. Contohnya? Orangnya nih. Iya, pemikiran out of the box. Apa? Project-projectnya lah. Proyek-proyek keren. Tahu sendiri kan. Gitu. Apa yang syukurin tuh karena dia kayak Oshi awal banget gua di JKT. Jadi kayak yang seperti gua dibilang tadi, dia mewarnai awal-awal gua ngikutin JKT, bikin gua semangat ngikutinnya, pengen kenal lebih jauh gitu karena itu Adele. Selain itu juga karena Adele ini gue join fanbase-nya yang menurut gue tuh lumayan welcoming banget buat orang-orang baru. Terus gue juga mendorong gue buat kenal dengan banyak orang-orang baru gitu. Hal yang paling disyukurin, kayaknya nggak ada hal yang nggak pantas disyukurin dari perkenalan itu dah. Jadi semua hal itu semua perkenalan itu emang pantas disyukuri. Karena Adele sosok orang yang memotivasi dari segala kehidupannya, kan banyak rintangannya tuh Adele. Jadi dia bisa melewatinya itu kan bagus, memotivasi banget. Gue agak kaget ya, jujur. Jadi kalau nggak salah pas RKJ itu, gue lihat kayak Marsha sama Adele tuh bercanda pas di Koki Gumo, tapi bercandanya tuh si Marsha tuh kayak udah agak nangis. Dan pas itu gue udah mulai agak mikir, nih ada sesuatu kan di Adele. Taunya bener, pas Seno dia stay diri. Dan dampaknya sih gue jadi menurut lumayan sedih ya. Tapi menurut gue kayak setelah melihat banyak member-member lain yang great dan dia akhirnya memutuskan great, itu menurut gue mungkin karena itu keputusan dia, dan menurut gue keputusan dia tuh udah paling akhir, dan itu tuh kayak bisa menghormati keputusan dia. Dan satu hal yang bisa gue lakuin yaitu tetap ngedukung dia sampai akhir nanti gitu. Kaget dan sedih juga sih pasti. Soalnya kan mungkin itu dari kabar itu Adele mau memulai hal yang baru untuk mencapai tujuan hidup dia yang lebih besar lah. Kan banyak banget ya yang kayak tadi lu bilang momen yang lu syukurin, project-projectnya bagus. Kira-kira kalau lu bisa ngulang kembali nih, ada nggak momen yang pengen lu balik lagi di momen itu? Apa kira-kira? Momen pas yang paling lu suka? Momen pas project ini, Digdaya Senandika. Wah, ulang tahun ke 17 ya? Wih, 16. 16, oh iya, sorry. Ulang tahun ke 16, ya. Kenapa? Itu emang ada apa di momen itu gitu? Apa hal yang terjadi sampai lu pengen banget balik di momen itu? Ada banyak momen sih. Salah satunya yang gue tidur di bathtub itu. Pas kita H-1 iya, ini ya. H-1 acara STS. Ini lucu seru. Mungkin saat pertama kali MNG ya, itu kayak kita ketemu sama cewek yang kita idam-idamkan gitu, kayak puncaknya dari PDKT lah. Ya kenalan lah, ngobrol-ngobrol. Satu kenangan indah ya. Menurut gua, kenangan indah selama gua nge-Oshin Adele tuh kayaknya pas journey dia pas ke 17 tahun ya. Dari Hava Jivana, kalau nggak salah ya, gua udah lupa. Pas itu diawali dengan gua sama Adelion, ikut Adelion ke Solo. Itu meet and greet sama to shoot. Pertama kali gue meet and greet to shoot pertama kali gue sama Adele itu pas di Solo itu juga. Terus abis itu kita ngerayain 17 tahun dia di STS dia, yang itu menurut gue tuh lumayan keren dan bagus banget proyekannya. Dan alhamdulillah gue bisa turut ikut serta dalam meramaikan proyekan itu secara langsung gitu. Jadi kayak gue pengen ngerasain jadi yang paling memorable itu selama berjalan itu pas merayakan umur 17 tahun dia gitu.
Kalau boleh ngerat nih, rat perjalanan lu selama ini bareng Adele, kira-kira dari 1 sampai 10 lu mau rate berapa? Rating Overall ya. overall Lu interaksi lu sama Adele, sama si Adele itu, semua kegiatan yang lu lewatin, kira-kira berapa? 8/10. Weh. Campur aduk. Ya ada sedih ada senang. Iya. Oke. 8/10. Kenapa bisa 8/10? 8 infinity. Atau pesul ya? Kalau di rate menurut gua 8 sih ya. Nggak bisa perfect buat sampai 10. Soalnya kenapa bisa perfect? Soalnya belakangan ini gua udah, karena Adele udah mulai wah gitu ya, udah banyak yang dukung, banyak yang ngefans dia lagi, jadinya jadinya belakangan ini jarang banget dapat kayak VC, meet and greet, to shoot gitu sama Adele. Tapi gue jadi tapi menurut gue selama itu gue masih bisa ngedukung dia lewat sosmed, lewat ngeramein sosmednya gitu, like pokoknya semua hal itu bisa dilakuin buat mendukung Adele meskipun nggak bisa secara langsung, tapi kayak lewat sosial media itu juga lumayan mendukung buat ngedukung dia selama perjalanan itu. Apalagi pas dia udah mulai ngumumin itu udah mulai semangat lagi lah ngikutin dia, perjalanan dia lagi itu. 8. Soalnya Adele tuh dari segala pertemuannya itu sangat ya spesial. Terus kayak gue juga bisa kenal sama teman-teman Adele Singa ini. Semua cerita pasti punya akhirnya, entah benar-benar berakhir atau hanya akhir bab atau akhir seri dari sebuah cerita yang akan dilanjutkan nanti. Adele sudah mutusin buat ngambil langkah baru. Banyak orang yang dukung dia, yang gue rasa udah harus nentuin langkah baru abis ini. Hal ini ngebuat gue jadi penasaran, buat nanya ke Adelion, abis ini apa? Udah siap buat sesuatu yang baru? Halo, nama saya Sandi, biasa dipanggil Mang Sandi. Aku join dari kapan ya? Aku join dari 2020 akhir. Waktu itu pas Adele masuk tim T. Waktu itu aku sempat iseng-iseng buat ngenalin Adele ke orang-orang melalui apa ya, waktu itu iseng-iseng bikin kayak poster-poster gitu aja sih. Terus kebetulan kan waktu itu Adelion masih belum kebentuk gitu ya desain-desainnya, sedangkan fanbase lain itu udah mulai ada dari desainernya, dari gitu-gitu udah ada. Nah, aku kayak inisiatif gitu bikin kayak poster-poster khusus buat Adele gitu. Awalnya sih ya semua orang pasti sedih nggak sih kalau misalnya Oshinya grade, tapi di suatu sisi ada sedikit bangganya juga karena bisa ngedukung Adele dari yang dulu belum jadi apa-apa, terus akhirnya bisa nemenin juga sampai graduation. Itu sebuah kebanggaan tersendiri bersama teman-teman yang lainnya juga, karena di sini di Adelion kita nggak kerja sendiri, kita sama yang lain-lain. Jadi awalnya sedih tapi kita bangga juga sih bisa nemenin Adele sampai graduation. Perpisahan sebenarnya bukan segalanya sih. Kita dalam perpisahan juga pasti suatu saat kita bakal ketemu lagi nggak sih? Jadi menurut aku sih perpisahan ya kita nggak usah berlarut-larut, kita juga pasti bisa bakal ketemu lagi. Jadi menurut aku pribadi sih kayaknya enggak ya, karena Adelion juga cukup solid. Jadi kita bisa main kapanpun ya, kita bisa buat mungkin proyek-proyek ke depan lagi, meskipun ada udah nggak di JKT lagi, kita mungkin bisa bikin proyek-proyek ke depannya lagi. Jadi ya ini bukan akhir dari segalanya. Untuk kedepannya perjalanan saling mendukung sama Adele
Jangan buru-buru ngambil keputusan, pikirin dulu dia ke depannya mau apa, dan kita juga dari Adelion selalu ngedukung apapun yang ada nanti jalanin ke depannya. Kita selalu dukung, kita pasti support terus, dan kita tetap bantu Adel sampai kapanpun sih sebenarnya. Nggak akan berhenti karena kita dibentuk buat Adel juga. Mungkin ini bukan benar-benar perpisahan. Ini cuma awal baru, di mana mungkin di langkah selanjutnya kita bakal bisa ulang siklus ini. Kita bakal ketemu semangat baru, punya perjalanan baru, bahkan punya persimpangan yang baru. Dari seseorang yang cuma ngejar mimpinya, kita bisa dapat banyak hal dan ruang buat berkembang. Punya kesempatan buat ketemu dan denger isi kepala orang lain, juga nemuin banyak perasaan unik yang sebelumnya belum kita temui. Semua hal yang mungkin bakal berharga buat kita di perjalanan hidup selanjutnya. Begitu juga dengan Adel.